Dalam merencanakan garis ini, skenario ini, dan bisa berubah, ini bisa berubah juga. Kita melihat garis yang oranye dalam merencanakan. Pertama, yang ditanya gawangnya ada di mana, karena dia sudah lari, putar-putar, jatuh, dia orientasi lagi. Gawangnya ada di mana, bolanya ada di mana. Dengan business development harus dengan manuver apa? Kombinasi gerakan lapangannya seperti apa supaya terjadi strateginya. Kemudian tangan, kaki harus seperti apa? Ini nggak pernah dipikirkan lagi, ini sudah otomatis. Jadi bukan urusan besar, padahal urusan besar di sini ya, biaya terbesar di sini ya. Tapi harusnya sudah menjadi otomatis. Bayangkan pemain sepak bola itu, kalau masih mengurusi tangannya begini, kaki matanya begini, wah lah, dia nggak bertanding lagi. Dia belum cukup matang berarti. Makanya kemarin saya bilang, di sini ini harus sangat matang. Supervisornya berhenti, karyawannya berhenti, nggak pengaruh karena sudah SOP-nya jelas, orang-orang terlatihnya sudah isi-mengisi dan lain-lain. Ini harus menjadi sesuatu yang sudah otomatis. Di sini napas, nutrisi, kesehatan, kekuatan kaki, kekuatan organ, di sini memberikan kemari. Jadi tadi gawangnya ada di mana, bolanya ada di mana, harus dengan manuver yang seperti apa. Contohnya permainan yang kemari, setelah itu ke sini, ini, itu ditentukan di situ. Gerakannya di lapangan oleh kapten diinstruksikan seperti bagaimana untuk mewujudkan yang ada di sini. Kaki, tangan, lain-lain sudah harus berbuat apa? Otomatis lari, kakinya harus bagaimana? Contoh, yang tendangan kanannya bagus, gelandang kanan, penyerang kanan. Yang kakinya kirinya bagus, ya tentu penyerang kiri, gelandang kiri, back kiri. Jangan terbalik-balik. Dia harus bisa menyesuaikan. Kalau oleh karena satu sebab dia nyasar ke kanan padahal di kiri, buru-buru dia akan bertransformasi lagi, dia lari ke kiri. Dan inilah yang menjadi sumber kesehatan semuanya. Itu merencanakannya. Dalam bekerjanya, tentu ini memasukkan sesuatu, diolah menjadi sesuatu, menghasilkan ini, dan goalnya di sini. Analoginya dapat, kita baru memandang 5 ya, 1, 2, 3, lepas dulu siapa-siapanya, 4 dan 5. Cara pikirnya itu sama seperti pemain sepak bola di sini. Dia tidak berpikir saya mau langkah kiri atau langkah kanan atau mau ngapain. Dia nggak berpikir. Semua pemain arahnya ke sini dan melihat musuh ada di mana. Dan formasi yang biru ini terbentuk seperti apa. Dengan tangan kiri dia tunjuk ke kiri, berarti ke kanan. Mereka semua ini yang lain lihat semua ini peluang. Biasanya kalau ke kiri berarti hajar ke kiri, makannya dari kanan. Hajar ke kanan, makannya dari kiri. Kalau tidak dikepung, kalau tidak dikepung, ya hajar dari kanan. Itu mereka sudah biasa. Jadi perhatiannya tidak cerita saya harus lari berapa langkah, saya harus lari berapa cepat, tidak lagi cerita itu. Sama halnya kelima fungsi ini juga tidak cerita itu. Selalu goalnya di sini. Selalu goalnya di sini. Harus bagaimana. Ketika berubah, goalnya tetap, manuvernya berubah lagi. Ini menyesuaikan lagi. Ini sudah memberikan tangan, kaki, dan bola kan ke sini. Contoh, pemain ada yang kram kakinya, pemain cadangan masuk. Dari sini sumbernya. Dia memberi peluru selalu. Mainnya di sini. Permainannya harus mewujudkan ini. Untuk memperoleh gol ini. Untuk itu modalnya di sini. Dia bikin modal awalnya, bahan dasarnya memberikan peluru ke sini untuk berperang. Dengan skenario itu, kita bikin contoh. Katakan produksi dan area coverage sedang mau merencanakan sesuatu. Oke? Dia mau merencanakan apa? Katakanlah product turnover. Berproduksi, dia contreng di sini, sebentar ya, dia contreng di sini, tapi bukan itu aja, dalam rangka goal yang mana, dalam rangka sedang memperbaiki aset turnover, yang memperkuat apa, memperkuat strateginya yang gimana, bicara supaya tahan lama dan keterkendalian. Saya ulangi, tadi dia mau bicara urusan produksi, maximum turnover, product turnover, dalam rangka memperbaiki aset turnover, supaya manuver yang sudah ditetapkan memperkuat governance dan longevity. Di sini ada satu kotak yang selalu tercontreng sudah, karena ini menjadi urusan utamanya di sini. Supaya affordability yang ada di sini dan cost leadership yang ada di sini, affordability dan product cost leadership sini. Jadi dialah yang bertugas untuk diplototin di kameranya ke sana. Apapun yang dikerjakan oleh dia, oleh orang lain, ini sudah
contreng. Jadi si maksimum, salah tempat ya, sorry. Walaupun saya sedang mengurusi ini wajib sudah, selalu wajib. Baru yang lain apa? Product turnover-nya dan sekaligus stokisnya. Terus di sini yang harus saya bangun apa? Bicara cost leader, brand leader. Sehingga si tangan ini ketika bergerak dia tahu dampaknya apa. Tangan ini bergerak, dia sadar betul dalam rangka membentuk apa di sini, membentuk apa di sini dan di sini. Sudah mirip belum dengan pemain bola yang oper-oper dia tahu mau kemana? Bahwa dengan work yang namanya worksheet, kalau di GBC borang, dengan kertas kerja ini dia bergerak dalam rangka apa? Sudah jelas sekali. Jadi tidak lagi sendiri-sendiri. Sampai sekarang kita masih di dunia antah berantah, belum cerita siapa tugasnya apa. Apakah rancangan antah berantah ini terlalu muluk atau memang bisa diaplikasi? Menurut pendapat teman-teman, di mana komunikasi menjadi penting. Dan bayangkan kalau latihan manualnya sudah jalan, kita mulai bangun pakai Excel nanti, sudah baku, sudah menjadi kebiasaan, bikin aplikasi. Yang penting adalah pahami secara mendalam, belum harus menerima, pahami secara mendalam kekuatan dari model ini, yaitu tanya kenapa product turnover adanya di sini. Digugat, setiap rancangan ini digugat dan minta jawaban dari saya. Bukan suruh teman-teman ya, tapi nanti nggak yakin. Justru teman-teman gagalkan. Saya minta dengan sangat berpikir kritis, gagalkan rancangan ini. Dan saya harus menjawab, menanggapi secara logika. Apa yang dikejar, dan dalam rangka menjawab tantangan seperti apa. Benar nggak new normalnya seperti ini? Benar nggak kemudian micro impact-nya, demand supply-nya seperti ini, dan sebagainya yang kita bahas kemarin. Saya tidak maksud mengulang, tapi saya harus bisa menjawab secara logika, secara ilmiah, kenapa rancangan ini ketika memang keliru, kita menemukan ada yang keliru, alhamdulillah kita perbaiki. Itu tujuannya ya. Jadi teman-teman mengkritisi dulu. Jadi tugasnya adalah coba dalemin ini. Justru saya akan sangat senang kalau teman-teman bisa menggagalkan ini. Supaya bisa disempurnakan. Oh, kalau nggak bisa menggagalkan berarti kalian sudah yakin. Sehingga nantinya tahan uji. Kita baru selesai bahas total governance, konsep dasarnya baru sampai sini. Bahwa tadi contreng-contrengnya akan menjadi ini. Cara konsep sangat awal, sangat umum ini. Yang nantinya kita akan tetapkan sikap dan komitmen sebagai key success factor-nya. Berdasarkan itu kita bangun KPI-nya nanti. Lalu ketika seluruh fungsinya, interaksinya sudah jelas, baru kita mulai bangun financial modelnya. Baru setelah ini jelas semua, kita berani memutuskan main function-nya adalah ini, kita finalkan. Barulah kita menetapkan visi, misi, dan targetnya. Perjalanan ke depannya ini. Baru berdasarkan itu kita berani menetapkan sistem benefit dan remuneration-nya, termasuk bonus-bonus untuk reseller dan lain-lain. Kita harus punya financial model yang kuat, harus kuat. Supaya kotak-katik angkanya jeret berubah, kotak-katik teret angkanya berubah. Kalau nggak salah keputusan. Kira-kira sampai situ, kita sambung ke depan. Yang belum selesai, kita isi di sini besok.